Kita masuk seri khotbah yang baru, Yesus kesayanganku. Kalau bulan kemarin saudara belajar tentang Allah Bapa, sekarang belajar tentang Tuhan Yesus. Bulan depan belajar tentang Roh Kudus, saudara. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh makin mengenal siapa Tuhan kita, saudara. Sebab pepatah berkata enggak kenal enggak sayang gitu, saudara. Kalau kita makin kenal, kita makin percaya, kita makin taat, kita makin setia, kita makin cinta Tuhan, kita makin mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Hari ini temanya Yesus super keren gitu, saudara. Luar biasa. Ya saudara, saya bacakan Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Ya, itu sudah cukup bagi kami. Jadi ada permohonan dari murid Yesus yang namanya Filipus, tunjukkan Allah Bapa itu supaya kami makin mengenal. Itu akan menjadi cukup bagi setiap kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Ya bilang, loh kamu itu sudah bersama aku, jadi muridku sekian lama. Masa engkau sampai sekarang belum ngerti, belum kenal itu, saudara. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi kalau mau kenal Allah Bapa, gak kelihatan dengan mata, atau saudara, betul gak? Gimana? Lah kita bisa belajar Yesus. Kalau kita bisa mengenal Yesus, kita akan mengenal Bapa itu. Karena Yesus Allah, tapi sudah dilahirkan sebagai manusia, bisa kelihatan seperti kita manusia, bisa lebih mengenal dengan mudah, lebih baik lagi. Bagaimana kau katakan, tunjukkan Bapa itu pada kami. Intinya, ayo kita mulai belajar tentang Yesus. Kalau kita belajar tentang Yesus, yang pertama dari ayat ini, kita akan lebih mengenal tentang Allah, Allah Bapa. Karena Allah kita Tritunggal, saudara. Akan makin mengenal, makin mengenal, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi juga bisa petik pelajaran. Kadang-kadang sampai sekarang pun ada orang alami seperti Filipus, sudah ikut Tuhan lama, saudara. Ya sudah melayani bahkan mungkin, tapi kalau ditanya tentang Tuhan, Mboya, belum bisa apa-apa gitu, saudara. Ditanya nggak ngerti, Tritunggal nggak ngerti, Yesus itu siapa nggak ngerti. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Ya maka penting sekali. Ini seri khotbah yang luar biasa. 1 bulan kita akan belajar kenal tentang Yesus. Makin kita kenal, makin kita bersyukur. Makin kita kenal, makin kita percaya. Makin kita kenal, makin kita taat. Makin kita kenal, makin kita setia. Makin kita kenal, makin lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan makin bertumbuh, saudara. Ya, karena pengenalan akan Tuhan itu penting sekali. Kalau kita bisa mengenal Tuhan dan karyanya, kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebagai manusia biasa saja, saudara. Karena Tuhan lebih hanya sekedar agama, saudara. Kalau hanya sama dengan agama, semua agama, lah untuk apa? Dulu kita tinggalkan kebiasaan yang lama, lalu terima Yesus. Karena dalam Yesus ada sesuatu yang lebih, yang luar biasa, yang melampaui, saudara. Ya agama saja, saudara. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini umat Tuhan, saudara. Ini anak Tuhan, saudara. Ini orang Kristen, saudara. Dikatakan umat Allah, saudara, bisa binasa loh, saudara. Gagal dalam hidupnya. Kenapa? Tidak kenal Allah. Kita jadi orang Kristen, nggak kenal tentang Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, kita akan berpikir salah, kita akan berkata salah, kita akan bertindak salah, dan akhirnya tidak mengalami yang dikatakan Tuhan, tidak mengalami yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Malah binasa kalau tidak kenal tentang Tuhan, saudara. Karena engkaulah yang apa? Menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saat itu dikatakan oleh Hosea, ada umat Tuhan, itu umat Tuhan binasa. Kenapa? Tidak mengenal Tuhan. Dan apa? Mereka tidak mengenal Tuhan. Kata-katanya itu ada arti, karena engkau yang menolak
mengenal aku, saudara. Karena engkau yang apa, saudara? Menolak mengenal aku. Coba yang katakan saya tangkap. Karena engkau yang apa tadi? Menolak. Jadi karena ada umat Tuhan menolak untuk kenal Tuhannya lebih lagi, saudara. Oh, itu satu yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Engkau menolak, maka aku gak bisa berkarya. Bahkan aku tidak bisa pakai engkau untuk menjadi saksiku, untuk melayani aku. Gak bisa berbuat banyak karena engkau gak kenal. Kenapa gak kenal? Menolak mengenalan aku. Siapa di sini yang pernah menolak? Ya, kenal Tuhan lebih lagi, angkat tangan. Wah, hebat ya. Semua ya, enggak ya. Siapa di sini selalu ya senang mau kenal Tuhan lebih lagi, angkat tangan. Beri tangan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi seperti kalau sekarang sedang ada firman tentang mengenal Tuhan, mengenal Bapa, Yesus, Roh Kudus, saudara. Saudara tanggapi, aku mau benar-benar dengarkan, aku mau benar-benar belajar, aku mau benar-benar tangkap. Saudara akan makin mengenal, makin mengenal, makin mengenal, makin mengenal, saudara. Ya, selain di dalam khotbah minggu ibadah raya, penting sekali ikuti som dalam skema perjalanan rohani kita. Setiap jemaat setelah diselamatkan lalu ikut ibadah, ya sungguh-sungguh, ya digembalakan dengan sungguh-sungguh. Tapi setelah itu harus banyak diajari, saudara, dimuridkan. Ikut som dengan khotbah minggu ini beda. Kalau khotbah minggu ini lebih banyak, ya Tuhan berikan saya hikmat, rema untuk kehidupan kita saat ini. Yang punya masalah, firman Tuhan berbicara. Yang ada yang salah, firman Tuhan sedang ya menyadarkannya. Kalau som itu pelajaran seperti di sekolah urut. Ya, pelajaran yang pertama TK, saudara, playgroup, saudara. Lalu masuk lagi setelah itu SD, saudara, pelajaran yang lebih tinggi lagi. Selesai lebih lagi SMP, saudara, SMA, saudara, mahasiswa S1. Jadi pengenalannya akan jauh lebih jelas lagi. Karena memang khusus belajar mengenal firman Tuhan, khusus belajar mengenal Tuhan. Amin, amin. Siapa percaya? Kalau saudara perhatikan khotbah mingguan, pokoknya tangkap, saudara akan makin mengenal. Saudara percaya? Saya tambah lagi, siapa yang percaya? Kalau saudara ikuti som, pengetahuan saudara akan lebih jelas lagi. Karena turut saudara akan lebih mengenal lagi. Siapa? Angkat tangan yang percaya. Kalau menolak ikut som, sama. Mau repot-repot ngapa? Sudah jadi orang Kristen ya minggu saja. Enggak usah lah, ini macam-macam. Som tambah lagi, tambah repot lagi. Dengar saudara, tanpa sadar sebetulnya kita yang menolak kenal Tuhan. Tadi dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal. Kenapa enggak mengenal? Karena engkau menolak untuk mengenal, menolak untuk belajar, menolak untuk diajari. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ajak setiap saudara, Tuhan berikan gereja kita skema perjalanan rohani supaya saudara makin ya bertumbuh, supaya saudara makin kenal, supaya saudara makin maju, supaya saudara makin dalam Tuhan. Tuhan bisa berkarya, Tuhan bisa pakai saudara lebih dan lebih lagi. Kataan sebelah, sudah ikut som belum? Kataan kanan kiri, ayo jangan tolak pengenalan akan Tuhan lebih lagi, ya. Amin. Ya, sebelahnya ngomong gini, lah kamu ya sudah belum gitu, saudara. Kita dengan kita, ayo sudah belum, saudara, ikuti, saudara. Itu untuk kepentingan saudara sendiri. Sekarang kita belajar tentang Rasul Paulus, Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanan ke Damsyik, ya, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba saudara dengar, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia sedang perjalanan ke Damsyik, saudara. Kenapa? Paulus ini adalah seorang ahli Taurat, saudara. Orang yang luar biasa sekali. Diajar oleh maha guru yang terbaik pada saat itu. Dia bangga dengan titelnya. Dia bangga dengan pengajaran yang dia dapatkan. Waktu Yesus lahir, mulai orang percaya dia itu Tuhan Juru Selamat. Dia marah sekali. Ini pengajaran sesat ini harus dibantai ini. Jadi dia berulang-ulang aniaya orang Kristen. Waktu Stefanus ditangkap, dirajam, lempari batu, dia ada di situ. Mungkin dia malah jadi penggeraknya. Satu hari dia minta surat para pemimpin untuk ke Damsyik. Untuk apa?
tangkap orang Kristen. Untuk apa? Aniaya orang Kristen. Tapi di tengah jalan Yesus datang. Yesus temui dia. Yesus ini datang pada dia. Tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit keliling dia. Ia rebah ke tanah sampai nggak tahan, rebah ke tanah. Dan kedengaran olehnya satu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus. Itu Tuhan yang berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan tanya, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saudara dengar, menganiaya umat Allah itu menganiaya Tuhan. Menganiaya orang percaya, orang Kristen, anaknya Tuhan itu sama dengan menganiaya Tuhan. Kan dia enggak ada waktu Tuhan Yesus di dunia, dia belum ikut terlibat, saudara. Tapi setelah Yesus bangkit, setelah orang percaya dibantai, dianiaya, saudara, dia pikir itu bagus, itu benar, ini pengajaran sesat. Ya pikir seperti itu, saudara. Maka Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dulu saya bingung itu, saudara. Kok Paulus bisa berkata, mengapa? Ya bukan mengapa ya. Siapakah engkau Tuhan? Loh, saat itu kan Paulus dulu ngerti kalau Yesus Tuhan, betul nggak? Tapi dia teriaknya, siapa engkau Tuhan? Karena saudara bisa renungkan, dia sedang alami satu pengalaman yang supernatural, yang sangat mengaget dia, yang buat dia itu surprise luar biasa. Dia imajinasinya otomatis mengatakan itu hanya dilakukan oleh Tuhan. Tuhan datang dalam hidupnya sampai dia berkata, mengapa? Siapakah engkau Tuhan? Saudara, kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan mulai memperkenalkan dirinya, sebetulnya akulah Yesus yang kau aniaya. Engkau aniaya orang percaya, menganiaya Yesus. Sejak saat itu, kalau sudah pelajari, Paulus mulai percaya pada Tuhan. Paulus mulai terus belajar firman Tuhan lebih lagi. Paulus mulai bangun hubungan pribadinya lebih dekat dengan Tuhan lagi. Dari hari ke hari mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dari hari ke hari makin mengerti firman Tuhan dengan benar. Kalau dulu ahli Taurat hanya dalam pikiran, tafsiran saja. Sekarang bukan hanya itu, dibukakan oleh Tuhan, dipayukan oleh Tuhan, dan bergaul dengan Tuhan, ngalami berjalan bersama Tuhan, ngalami hidup bersama Tuhan, ngalami melayan bersama Tuhan, sampai dia hanya bertumbuh rohaninya luar biasa. Betul? Sehingga dia punya iman yang luar biasa. Makin kenal, makin percaya. Makin kenal, makin taat. Makin kenal, makin setia. Makin kenal, saudara, makin cinta Tuhan. Saya untuk ujian kamu mengenal enggak itu gampang, saudara. Kamu itu melakukan enggak firman Tuhan. Saudara kenal Tuhan, amin. Saudara percaya Tuhan, amin. Saudara percaya firman Tuhan, amin. Pasti benar, amin. Tapi tidak melakukan, itu nonsen. Itu percaya mulut, hanya basa-basi saja. Sebetulnya hatinya enggak percaya. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, tidak mungkin engkau tidak melakukan. Karena engkau tahu Yesus itu benar. Karena engkau tahu firman itu benar. Kalau engkau lakukan, akan datangkan anugerah. Betul? Kenal Tuhan lebih lagi. Paulus berubah, ya, Saulus berubah menjadi Paulus, dan hidupnya mengalami luar biasa sekali. Kita belajar lagi tentang Abraham. Abraham juga sama. Kalau Paulus adalah ya murid, ya yang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, lebih daripada yang lain. Sekarang Abraham terkenal punya iman yang luar biasa sekali. Saudara, istrinya mandul, saudara, nggak bisa punya anak, sudah tua apalagi nggak punya anak, saudara. Tapi luar biasa sekali, saudara. Dia bergaul dengan Tuhan. Waktu satu kali didatangi Tuhan, Tuhan berkata, Abraham, pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan pada engkau. Di tempat itu aku akan berkati engkau luar biasa. Olehmu bangsa-bangsa diberkati. Engkau akan diberkati jadi berkat. Oh, keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan.
luar biasa saudara. Dan sejak itu Abraham mulai belajar berjalan bersama Tuhan. Ya, belajar bersama Tuhan. Makin lama makin kena, makin lama makin percaya, makin lama makin taat, makin lama makin setia, makin lama makin cinta Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan dilakukan dengan baik. Amin. Pengenalan, sudah bukan teori saja, tapi hidup yang nyata bersama Tuhan. Namun satu kali ya Abraham diuji, saudara baca di Alkitab, diuji oleh Tuhan. Abraham apa saudara? Diuji. Kadang-kadang kita diuji, ngomong percaya, percaya enggak. Ngomong cinta Tuhan lebih daripada yang lain, percaya cintanya sungguh enggak. Abraham, berikan anakmu yang tunggal, yang sangat kau cinta itu, bawa ke Gunung Moria, persembahkanlah sebagai korban bakaran. Kalau saudara bisa merasakan diuji seperti Abraham itu ujian kelas tinggi saudara. Itu anak diharapkan diperjuangkan saudara puluhan tahun. Sekitar 30 tahun dia doakan, dia perjuangkan. Terus saudara sekian lama sampai akhirnya dia dapat. Dan satu-satunya saudara, nggak ada yang lain lagi. Tapi disuruh persembahkan pada Tuhan. Persembahkan aja bukan, wah anakmu aku pakai luar biasa. Kalau sekarang orang masih mau saudara. Persembahkan apa? Jadi korban bakaran. Tapi hebat saudara baca ya, besoknya pagi-pagi benar ditulis oleh Alkitab. Pagi-pagi benar dia langsung bawa anaknya, dia ajak hambanya, dia siapkan kayu untuk nanti korban bakaran apinya. Pagi-pagi benar mereka berangkat saudara. Di tengah jalan Ishak tanya, Bapak, ini kita mau mempersembahkan korban bakaran di Gunung Moria. Semua sudah disediakan, kayu sudah disediakan, semuanya. Tapi dombanya mana? Wah itu tidak mudah saudara. Tapi jawaban Abraham, Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Dia kenal siapa Tuhannya. Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak ada yang tidak bisa. Dia tahu siapa Tuhannya. Tuhannya itu Maha Kasih. Kasihnya luar biasa. Tuhan tidak punya rencana merugikan dia. Tuhan tidak punya rencana membuat dia menderita. Semua perintahnya justru untuk mendatangkan kebaikan. Dan waktu di Gunung Moria sungguh-sungguh dipersembahkan. Dan sampai detik terakhir waktu dia sudah mau mempersembahkan, Tuhan langsung berkata, "Stop, cukup. Aku sudah lihat hatimu, lulus ujian." Lalu dia melihat sebelahnya ada domba yang disediakan oleh Tuhan. Tapi kembali saudara, hanya pengenalan akan Tuhan dengan sungguh, saudara itu akan beda. Saudara akan lebih yakin, saudara akan lebih cinta Tuhan, saudara akan lebih saudara. Jadi kalau hanya mulut saja itu belum kena. Kalau ditanya, kau kena Pak Jokowi? Ya kenal toh, itu presiden gua. Kalau orang Solo lebih lagi kenalnya daripada orang, itu orang Solo kok podo be aku. Tapi enggak gitu. Engkau itu pernah enggak ya ketemu, ya, malah sampai jadi sahabat, ya kena, sampai kena, ya hobinya apa, sampai kena, kesukaan makanannya apa, kenal sungguh-sungguh sifatnya bagaimana. Yang dimaksudkan seperti itu. Tapi sekali lagi bersyukur, ini saatnya Tuhan sedang bawa kita lebih kenal, lebih kenal, lebih kenal akan Tuhan kita. Saudara belajar, saudara akan mengalami seperti Saulus diubah menjadi Paulus, dipakai luar biasa. Saudara akan mengalami seperti Abraham, dia punya iman yang luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham tetap percaya karena dia Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Bahkan dia kuatkan imannya terus, kuatkan imannya, jangan goyah, kuatkan imannya, lebih kuat, lebih percaya lagi. Dan saya percaya selama 3 bulan sudah akan mengalami breakthrough besar dalam kehidupan saudara. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ini saya baca dalam terjemahan sehari-hari, ya, bahasa Indonesia masa kini. Tetapi karena Kristus, ya karena Kristus, karena Tuhan, maka semuanya yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Yang dulu saya anggap menguntungkan, mungkin waktu dia kejar ilmunya, mungkin waktu dia kejar kedudukannya sebagai ahli Taurat. Saya pikir kalau sudah punya titel, kalau itu menguntungkan. Tapi ternyata saudara,
karena Kristus, karena sudah kenal Kristus, itu dianggap rugi. Kok aku habiskan waktuku hanya itu saja, malah kenalnya saja nggak benar. Mesias datang malah dia nggak tahu, saudara, nggak percaya, saudara. Ia 8 bukan saja hal tersebut, tapi malah segala sesuatu yang saya anggap sebagai hal-hal, ya saudara, sebagai hal yang hanya merugikan saja. Jadi dia berkata begitu banyak dalam hidupnya yang dulu saya anggap ini mendatangkan keuntungan, yang saya anggap ini penting, ternyata salah. Setelah kenal Kristus dengan sungguh-sungguh, makin kenal dengan Tuhan, dia makin ngomong, dulu aku rugi, habiskan waktu hanya ngejar yang materi saja, hanya yang duniawi saja, hanya titel dan macam-macam. Tapi sekarang setelah aku kenal dengan Tuhan, saya tahu ada yang lebih baik, ada yang lebih mulia, ada yang lebih berharga, ada yang lebih luar biasa. Itu dia. Sama, nanti kalau kita makin kenal Tuhan, hal yang sebetulnya enggak terlalu berarti akan kita tahu. Ada yang mulia, ada yang kekal, ada yang pasti berarti untuk hidup di dunia maupun nanti setelah meninggal. Kita akan tahu, saudara. Saya lanjutkan lagi pembacaannya. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Yesus Tuhanku. Yang sekarang pengenalan itu lebih berharga, lebih mendatangkan kasih karunia. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semua itu sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapatkan Kristus. Setelah dia kenal Tuhan, dia temukan sesuatu yang lebih berharga. Seperti kalau orang ya mendapatkan ada mutiara atau yang berharga di bawah tanah, dia rela jual semua yang dia miliki supaya dia bisa beli, supaya dia bisa mendapatkan permata yang mahal. Dalam hidup ada banyak yang kita waktu ngalami nggak sadar, dipikir itu lebih baik, tapi ternyata di kemudian menyesal, dulu kok sayang ya waktuku untuk itu saja. Misalnya lah pelajar, orang tuanya sudah berusaha biayai, sudah sampai guru les yang terbaik, sekolah yang terbaik, malah ada orang tua nggak punya, sampai hutang-hutang untuk anaknya. Tapi anaknya kadang-kadang nggak nyadari, sekolahnya salah-salah saja, bolos dan macam-macam, saudara. Akhirnya dia kadang nggak naik, kadang nggak lulus. Sudah lulus pun juga hanya pas-pasan sekali. Setelah mau cari kerja, setelah hidup dalam dunia, menyesal. Kenapa? Dulu ada waktunya belajar, aku sia-siakan. Sebetulnya aku bisa pakai waktu itu belajar sungguh-sungguh, karena orang tuaku biayai. Betul, saudara? Karyawan juga sama loh. Saudara yang bekerja di perusahaan, kadang-kadang kerjanya asal-asalan. Padahal ada orang, banyak karyawan yang dari OB bisa naik, ya bisa naik, prestasi bisa naik. Akhirnya 10-15 tahun kemudian dia sudah di puncak. Ya, yang hanya biasa-biasa saja. Maka aku ikut kerja, dapat PK, dapat gaji, ya buat makan cukup, ya sudah. Tapi sayang, waktu saudara lihat ada orang yang alami, ya langkah yang benar, hanya mengalami kemuliaan Tuhan. Bisa pengusaha juga sama, pelayan kelompok saya semua pelayan Tuhan juga sama. Apalagi kalau kelak kita pulang di kerajaan Allah. Kalau saudara hanya melayani, pokok melayani kok, pokok jadi KKS kok, lah tak datang kok Pak. Sudah tadi kata tidak mau kok, ya sudah terserah dia salah. Saudara akan gelo, saudara akan menyesal waktu di surga. Tuhan akan tanya, bagaimana dengan domba yang aku percayakan pada engkau? Ada orang seperti 2-5 talenta, tapi juga ada yang 1 talenta. Akan menyesal, kenapa dulu aku tidak gembalakan sebaik mungkin dombanya Tuhan? Kenapa dulu aku hanya jemaat biasa terus, enggak pernah bertumbuh, enggak pernah ikut som? Kenapa dulu aku hanya jadi anggota sel saja, selama hidup sampai mati tetap saja enggak pernah bertumbuh? Hari ini saja, saudara, ya supaya kita menyadari, supaya kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus yang memberikan surat
nasihat kepada jemaat yang dibimbingnya. Dia berkata apa di sini, saudara? Bertumbuhlah, bertumbuhlah, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ada banyak kasih karunia Tuhan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan apa? Dalam pengenalan akan Tuhan. Petrus tahu sungguh-sungguh, makin kena dia makin teguh, makin kena dia makin taat, makin kena dia makin mengasihi, makin kena dia makin setia. Akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada 11 yang lain. Hari ini saya sebagai gembala sidang mengatakan sama seperti katakan Petrus pada jemaat yang digembalakan. Bertumbuhlah, 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 bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ada kasih karunia luar biasa dalam Tuhan. Kenali, bertumbuh. Bahkan dalam pengenalan akan Tuhan. Makin kau mengenal, makin kau akan lakukan hal yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Ada satu kisah, itu ilustrasi atau kejadian sungguh, tapi mestinya perjadian sungguh. Yaitu satu kali waktu saya ke Kanada, di sana ada Niagara Falls. Jadi air terjun yang paling besar di seluruh dunia. Kalau biasa satu sungai terus turun jadi air terjun. Itu enggak, itu melebar di atas. Kalau lihat seperti danau gitu loh, saudara. Jadi seperti kalau kita balkon gitu ya, saudara. Dari sana ada airnya turun, dari sini, dari sini, dari situ, dari situ. Semua jadi besar sekali. Mungkin dianggap seperti ini dulu ya, saudara, hukum seperti gitu, saudara. Lah di sana juga ada foto-fotonya. Artinya sedang jelaskan ada peristiwa yang luar biasa. Ada seorang pemain akrobat itu, saudara. Ya itu luar biasa. Beri petunjukan. Dari sana dibuat tali yang kuat. Sampai di sana dibentangkan hanya tali. Dibentangkan hanya apa, saudara? Tali. Lalu dia mulai dari sisi sana, saudara. Oh, hanya injek tali. Berjalan di atas tali. Terus sampai di sana. Itu gambar. Terus saudara tali. Terus sampai sana. Orang sudah takut. Itu kalau jatuh gimana? Beda sekarang masih kasih pengamannya, betul. Jatuh ya orang mati. Cuman gandul-gandul saja. Tapi itu tidak seperti dulu, saudara. Jatuh mati dia. Wah, nyatanya dia bisa sampai. Oh, orang kagum, hebat orang ini. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Waktu semua tepuk tangan. Maka ini aku berarti itu berkata, aku bukan hanya bisa jalan ke sana sendiri. Aku bisa bawa seseorang, tak gendong gitu, saudara. Seperti ada nyanyianku, tak gendong kemana-mana, kata gitu. Tak gendong, saudara. Aku bawa ke sana. Aku juga bisa. Saudara percaya? Saat itu tanya, siapa yang percaya? Semua percaya, tepuk tangan. Sekarang saya mau tanya saudara, saudara percaya? Tepuk tangan gitu, saudara. Saudara percaya Tuhan itu Maha Kuasa? Saudara percaya Tuhan itu Maha Kasih? Amin. Lah saat itu semua yang ada gitu, wah percaya. Setelah semua tepuk tangan percaya, dia bisa bawa satu orang nyebrang juga bisa. Lalu dia berkata, ayo saudara, siapa yang mau lebih dulu naik, tak gendong kemana-mana, tak gendong ke sana. Enggak ada yang naik dulu. Ayo katanya percaya, ayo naik cepetan. Siapa yang naik tak gendong. Kalau saudara di sana, saudara mau naik enggak? Kalau ditanya percaya, saudara akan sama, percaya, hebat loh. Tapi waktu diundang, ayo tak gendong, ayo naik enggak? Enggak toh. Lah kok tadi ngomong percaya? Akhirnya ada seorang anak naik. Lalu bapak itu gendong anak itu. Saudara, jalan ke sebelah. Orang bingung. Ini sekarang toh nyawa loh. Bukannya bapaknya loh. Ini ada orang yang dibawa loh. Wah saudara, ada banyak. Oh itu saudara, malah ada ya di anak. Tapi fotonya ya anak bukan orang besar, saudara. Saat itu. Ya luar biasa sekali, saudara. Wah orang takut tapi aja sampai. Waktu sampai orang tepuk tangannya lebih meriah lagi daripada tadi. Sekarang bukannya dia gendong anak pun bisa. Gendong orang besar pun bisa. Orang kaget. Setelah anak itu turun, semua datang. Kamu kok berani sekali toh? Itu apa enggak takut kalau jatuh mati kamu? Wah luar biasa. Ini semua
yang besar-besar gak berani kok. Yang sudah tua yang gak berani kok. Kamu kok berani? Apa jawab anak itu? Mesti pernah dengar. Loh, aku tuh anaknya bapak itu kok. Aku untuk digendong ke sana sudah berulang-ulang. Bukan kali ini saja. Sudah biasa. Aku tahu bapakku bisa. Aku sudah ngalami bapakku bisa. Aku tahu pasti bisa. Aku gak perlu takut. Oh, digendong malah nyanyi-nyanyi. Itu saudara orang yang kenal. Saudara kalau kenal bukan hanya percaya, bukan. Saudara lakukan perintah Tuhan. Saudara buang dosa. Saudara lakukan yang diperintahkan Tuhan. Itu sungguh kenal. Kalau hanya ngomong percaya, percaya, itu saudara. Saya percaya sakitmu bisa sembuh, percaya. Tapi di rumah ngeluh terus. Wah, ini kalau nggak sembuh gimana? Kalau makin parah, itu hanya percaya lip service, mulut saja. Saudara percaya tabur tuai, percaya, tapi nggak pernah nabur. Saudara percaya perpuluhan itu untuk kebaikan kita, percaya, tapi nggak lakukan. Saudara percaya mengampuni, mendatangkan pemulihan bagi hidupmu, bagi keluarga, percaya, masih sakit hati. Saudara percaya jangan gosip. Kata Mazmur 1, saudara. Oh, jangan kumpul dengan orang pencemooh. Percaya. Tapi kumpulannya pencemooh terus. Itu enggak percaya. Hari ini Tuhan sedang ajak seperti saudara saya. Ayo bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya kita juga bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam ketaatan. Bertumbuh dalam kesetiaan. Bertumbuh dalam kasih di dalam Tuhan. Dan itu yang buat hidup kita mengalami sesuatu yang tidak pernah alami sebelumnya. Amin. Nah, siapa Tuhan Yesus sebenarnya? Gimana toh? Tuhan itu supaya kita makin mengenal. Tuhan Yesus itu siapa? Bagaimana? Yang pertama Tuhan Yesus adalah Sang Mesias. Katakan dulu, Mesias. Mesias. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia dengan satu tujuan. Ya, waktu dia menggantikan kita, dia terima hukuman semuanya supaya dia bisa menyelamatkan manusia, supaya dia bisa sediakan jalan, kita bisa diampuni, kita bisa diselamatkan, janji keselamatan, kita bisa dituntun dengan baik, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Jadi kita harus tahu dia itu Tuhan Maha Kuasa dan dia itu Mesias. Kalau saudara datang pada dia, saudara akan dapat keselamatan. Tidak sampai masuk neraka, tapi masuk surga. Dia bisa selamatkan kesehatanmu. Dia bisa selamatkan rumah tanggamu. Dia bisa selamatkan studimu. Dia bisa selamatkan pekerjaanmu. Dia bisa selamatkan keuanganmu. Dia bisa selamatkan pelayananmu. Makin saudara kena, saudara makin bisa berani bertindak dengan iman. Hidupmu gak banyak takut. Dia datang untuk menyelamatkan. Imanmu akan mantap. Pasti Tuhan selamatkan hidupku. Tuhan selamatkan kesehatanku. Tuhan selamatkan keluargaku. Tuhan selamatkan studi. Tuhan selamatkan pekerjaan, keuangan, pelayanan. Tuhan selamatkan. Kalau kena, saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dengar. Ambillah keputusan. Mulai kenal dia. Kalau saudara kenal, saudara gak bisa nolak Yesus. Siapa dia kalau saudara tahu, saudara gak akan nolak. Karena saudara tahu, dia Tuhan yang luar biasa baiknya. Dia rela loh, korbankan segalanya loh. Supaya kita bisa selamatkan. Untung anugerah besar loh. Ada karunia, diselamatkan, diampuni, dijadikan anaknya Tuhan. Saudara gak bisa tolak. Saudara pasti datang pada Tuhan. Pasti saudara berkata, aku Tuhan, jadikan umatmu, engkau jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni, selamatkan, hartai, tuntun hidupku, pakai hidupku. Betul? Saudara yang sakit punya masalah apapun gak akan terlalu ketakutan. Betul? Saudara akan terus mantap. Dia Tuhan dan apa? Juru Selamat. Sekali lagi apa saudara? Juru Selamat. Lukas 9 ayat 18 mulai. Pada satu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya
ya murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapa aku ini? Kalau saat ini saudara ditanya itu kan, Yesus tanya, siapa aku ini? Apa jawab saudara? Oh sorry, kata orang, siapa aku ini saudara? Nah, Tuhan mau tanya dengan mereka, lalu jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, engkau Elia yang dijanjikan datang kembali. Saudara, ada yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dulu telah bangkit. Banyak orang akan berkata, Yesus itu nabi, Yesus itu manusia, Yesus ABCD sampai Z. Kata orang beda-beda. Sekarang ayat 20 Yesus bertanya pada mereka, menurut kamu, nah sekarang bukan orang lain, menurut kamu, siapakah aku ini? Sekarang saya juga tanya, saudara, menurut kamu, saudara semua, siapa Yesus? Jawab sendiri, Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Yesus? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Mesias, juru selamat yang dari Tuhan. Kalau saudara bisa tahu seperti itu, engkau berani, kau pasti datang. Kau berani serahkan hidupmu, kau berani percayakan keluargamu, kau berani percayakan masa depanmu, kau berani melangkah dalam ketaatan, kau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia Tuhan dan Mesias. Amin. Di Alkitab perjanjian lama saudara dapatkan banyak sekali, sudah dinubuatkan sebelumnya akan datang Mesias. Diceritakan banyak, ya dia dilahirkan seorang perawan yang masih gadis, nanti dalam palungan, nanti raja akan berusaha membantainya, macam-macam, dan semua digenapi. Dia Tuhan dan Mesias. Ada satu kisah yang pernah saya baca. Ada satu orang, saudara, kalau nggak salah namanya Markus siapa gitu, saudara, dia itu orangnya hebat menurut manusia. Dia pandai, dia punya wibawa luar biasa. Bahkan dia bisa mengaruhi banyak. Dia punya pengikut yang banyak sekali, saudara. Satu kali dia datang dan berkata, ya itu karena sudah lama, kalau nggak salah dengan ya salah satu pejabat atau wali kota lah, ini hanya gambaran saja. Dia berkata, aku sudah melajari semua agama-agama di dalam dunia ini. Aku dapati, oh semua agama masih nggak terlalu baik. Nyatanya bertengkar terus, saudara. Aku mau ciptakan agama yang baru, yang bisa merukunkan semua manusia, semua bangsa bisa jadi satu, gitu saudara. Aku akan bangun ya agama baru itu, saudara. Aku percaya bisa lebih dari Kristen. Kristen kan paling banyak seluruh dunia, betul ya. Aku bisa seperti Yesus, bahkan lebih daripada Yesus. Lalu pejabatnya, oh gitu ya, hebat. Memang dia diakui orang hebat saat itu ya di daerahnya. Lalu pejabatnya berkata, kalau engkau mau buat seperti itu, engkau harus buktikan kau lebih dari Yesus. Kenapa? Ini kan pas hari-hari Paskah, betul enggak? Kau umumkan besok Minggu di alun-alun. Aku akan tunjukkan aku itu bisa lebih dari Yesus. Lalu di situ engkau langsung buat semuanya, saudara. Engkau serahkan diri seperti Yesus supaya ditangkap, diadili, lalu disiksa sampai mati. Setelah itu mati, engkau berkata 3 hari kemudian aku akan bangkit kembali. Nah, dikatakan saudara, kalau engkau buktikan lebih daripada Yesus seperti itu, engkau akan berhasil. Kalau tidak, ngomong tok. Benar gak? Bisa enggak kira-kira? Nehi, enggak mungkin bisa. Nekat ya mati konyol, mati enggak pernah bangkit, saudara. Hanya dialah Tuhan. Maka kematian tidak bisa menghalangi dia, karena dia Tuhan. Waktu ya saudara, dia sudah serahkan, dia bangkit. Lalu yang terakhir saja, Yesus adalah 100% Allah atau Tuhan dan 100% manusia. Yesus itu awalnya adalah siapa? Firman, perkataan Tuhan, sabda Allah. Sabda Allah, perkataan Tuhan, ya Tuhan. Injil Yohanes dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, satu kesatuan, Tritunggal. Firman itu Allah, firman Allah, ya Allah. Telah turun ke bumi, dilahirkan sebagai manusia, namanya Yesus. Setelah dia dilahirkan sebagai manusia,
dia menanggalkan, tidak menggunakan keilahiannya. Dia menggunakan kemanusiaan biasa seperti kita. Dia harus lahir jadi bayi, terus makin bertumbuh jadi orang besar. Dia harus sejak dari kecil belajar firman, baru makin lama makin pandai. Dia ngalami jadi manusia sejati 100%, sekalipun 100%. Dia juga bisa ngalami khawatir. Dia juga bisa ngalami kesakitan. Dia bisa ngalami gentar, saudara. Waktu dia harus menyerahkan dirinya. Oh saudara, di Taman Getsemani doa sungguh-sungguh. Dia juga ngalami kedagingannya. Kalau boleh zaman ini lalu daripadaku. Tapi dia ambil keputusan, kehendak Bapa saja yang jadi. Kehendak Bapa. Keringatnya sampai jadi darah. Betul? Dia Allah 100%. Tapi waktu dia rela dilahirkan jadi manusia, dia manusia 100%. Ngalami seperti kita. Bisa rasa sakit, bisa bergumul, bisa apa alami sama. Hanya dia tetap tidak berbuat dosa. Karena dia 100% Allah, dia 100% ya manusia. Sebab kalau tidak, dia nggak bisa selamatkan. Kalau hanya di surga saja, saudara, dia selamatkan, nggak bisa. Ya, dia nggak bisa ngajari manusia, oh bagaimana hidup yang benar, lakukan firman sehingga selamat sampai di sana. Nggak bisa. Banyak Tuhan bicara aja, banyak orang nggak pernah dengar kok. Tuhan ngomong apa nggak tahu, selalu tanya gimana dengar suaranya Tuhan, gimana? Kan selalu gitu toh saudara. Tapi kalau dia jadi manusia, dia berbicara dengan manusia dan manusia, kita mudah ngerti. Ada satu kisah baik, satu keluarga, suami istri, istrinya anak Tuhan. Ini mau ke gereja Paskah gitu saudara. Lalu senang istrinya ngajak suaminya enggak, aku cinta kamu. Tapi kalau Yesus Tuhan aku nggak bisa nerima kok. Manusia kok ngaku Allah, sudah nggak mungkin macam-macam. Kamu pergi sendiri kalau mau ke gereja sendiri. Aku sih nggak percaya. Terpaksa istrinya ke gereja sendiri Paskah. Ya, sorry bukan Paskah itu waktu Natal gitu saudara. Ya, Natalan gitu saudara. Iya, ini sudah lahir Mesias macam nggak bisa percaya. Lalu sementara dia di rumah sendirian, dia lihat TV. Saat itu sedang hujan salju, ya karena itu musim salju. Dia lihat TV kaget, dung gitu sudah lihat. Kaca jendela itu ditabrak, ada burung labrak dan jatuh. Dia buka lihat, wah kasihan loh ini burungnya. Oh saking kedinginan, mungkin pikiran sudah kacau. Sampai kaca aja nggak lihat, ditabrak, dung. Lalu dia lihat saudara, ya burungnya itu sudah dia kasih tahu, sini burung, sini, aku buka pintu, masuk supaya kau nggak kedinginan. Kalau nggak di sini, garasi, buka garasi, masuk, supaya kau nggak kedinginan, supaya kau nggak mati. Dia ngambil-ambilkan dengan burungnya malah ketakutan. Lalu dia kejar mau ngomong, ayo jangan takut, masuk di rumah, masuk di gudang, burungnya terbang. Dia bingung, dia kasihan dengan burung, tapi dia nggak tahu bagaimana memberitahukan pada burung. Ayo, aku itu mau menyelamatkan. Ayo, masuk rumahku, enggak apa-apa. Aku kasih kopi susu lah gitu, misalnya gitu. Lalu dia sempat mikir gini, kalau aku bisa jadi burung, aku bisa ngomong dengan burung itu, dengan bahasanya burung. Orang itu mau menyelamatkan loh, bukan mau nangkap, bukan mau bunuh, bukan mau goreng, mau menyelamatkan. Aku bisa kasih tahu dia bisa ngerti dan selamat. Tiba-tiba Tuhan bicara, sama. Kalau aku harus dilahirkan sebagai manusia, karena aku nggak bisa bicara dengan manusia, menjelaskan dengan manusia, kalau hanya seperti Allah. Aku harus dilahirkan sebagai manusia. Aku bisa berkata-kata manusia. Aku bisa jadi contoh teladan. Dia nangis. Dia nyusul istrinya di gereja. Istrinya, kenapa? Dia cerita, Tuhan bukakan dia. Dia tuh, ya 100% Allah, tapi rela dilahirkan sebagai manusia. Supaya apa? Bisa berikan tahu ya bagaimana Tuhan siapkan keselamatan. Supaya ngajar langkah apa yang bisa kita selamat. Rela dilahirkan sebagai manusia. Amin saudara. Supaya dia bisa gantikan kita waktu dihukum. Kalau dia Allah ditangkap,
dihukum, disiksa, nggak ada rasanya. Loh ya toh saudara. Kalau jadi manusia dia bisa rasakan, wah sakit, wah menderita, baru adil. Kalau Allah dibunuh ya nggak bisa. Dia 100% Allah dan dia merasakan semua yang kita rasakan. Dia tahu rasanya saudara sedang dikejar-kejar oleh pinjol. Betul. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ingat saudara, dia juga mengalami seperti kita. Tapi dia menggunakan kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Jadi saudara sedang mengalami kesulitan apapun, penderitaan apapun, Tuhan itu ngerasakan juga sama. Dia tahu penderitaanmu, dia tahu kesulitanmu, dia tahu kebutuhanmu, dia tahu teriakanmu. Betul? Tanggapi, enggak akan mengalami. Saya tutup dengan sedikit, saudara. Saya mengalami, ya sekalipun sudah sering, saya cerita di karena ini tepat sekali. Dulu waktu kecil saya pikir lahir di keluarga kaya, jaminan. Ya, sampai saya tertawakan, lecehkan kalau orang ayo ke Tuhan. Sudah Tuhan gak ada, setan gak ada. Ayo ke gereja, ngapain gereja? Ayo doa, sudah gak ada gunanya. Neraka surga juga tidak ada gitu saudara. Tapi Tuhan izinkan rambut saya habis. Waktu rambut saya semua habis, saudara, saya ketemu orang malu terpaksa tinggalkan sekolahan. Saudara, orang tua saya yang cinta saya, karena cintanya, karena punya uangnya, bawa dari dokter satu ke dokter yang lain, dokter satu, dokter yang lain. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Sehingga rambut saya keluar. Sampai dokter spesialis, ya profesor, dokter dalam ya kesehatan, kedokteran, nggak ada yang bisa nolong. Dokter luar negeri, nggak ada yang bisa. Akhirnya saya yang dulu nggak percaya hal yang klinik, datang macam-macam. Pertama pengobatan alternatif, dari satu pengobatan ke pengobatan yang lain, nggak ada yang bisa. Akhirnya datang ke orang-orang pinter, saudara, sesuhu, saudara, ke orang pinter, saudara. Ya, sampai banyak sekali, saudara. Sampai saya disuruh apa? Di jam, Kuepang gitu, saudara. Ini nasibnya jelek, ganti kalau saudara yang tahu budaya itu. Wah, ganti, dianggap mati. Itu anaknya orang lain gitu, saudara. Sampai ada orang yang suka pusaka datang di rumah saya, dicari ada ndak ini pusakanya gitu, macam-macam lah saudara. Pokok banyak sekali. Ada satu orang merasa hebat, aku bisa, ya, tapi dia minta bayarannya mahal sekali. Ya, sekalipun mahal dia beri jaminan, aku akan setiap hari datang sendiri, ngobati sendiri. Kalau nggak bisa gratis, nggak usah bayar. Saudara, tapi kalau sembuh bayarnya mahal sekali. Orang tua saya kaya kok, kasihan saya. Ya sudah, tiap hari dia datang, tiap hari datang, ngobati. 1 tahun nggak bisa. Dia keok sendiri, sudah angkat tangan, nggak bisa. Ke tempat-tempat yang keramat, Guo Langse, saudara tahu Guo Langse itu tebing, nah itu harus pegang-pegang alat saudara. Itu di dalamnya itu, kalau jatuh mati itu saudara. Di bawahnya batu karang. Saya datang ke sana. Puncaknya Gunung Lawu. Katanya dulu banyak pejabat yang di sana. Saya naik puncaknya Gunung Lawu, saudara. Dukun Tiban di Wonogiri. Saya datang ke Dukun Tiban, saudara. Semuanya sudah namanya kepepet. Loh ya tak saudara, kepepet itu ya sudah. Orang ngomong ABCD ya dicoba semua kok. Butuh rambut tak saudara. Satu yang ada kaitannya dengan ini ya saudara. Salah satu, paman saya ke Gunung Kawi. Dia kasihan, dia tanya. Cara tanya itu di sana ada jamsi. Saudara mungkin yang pernah kita tahu. Ada itu diobyok-obyok keluar, yang jatuh mana, tanya juru kunci. Lalu dibacakan artinya itu, ini sudah nasib gundul. Karena di tangan Allah yang Maha Kuasa. Dia cerita dengan ayah saya. Gak lama jauh atau kakak ipar saya ke sana juga. Dia juga kasihan saya. Tanya lagi obyok-obyok. Tanya gimana kau jenili. Jawabannya bisa sama. Nasib di tangan yang Maha Kuasa. Sudah titik.
Saya penasaran, saya ngajak kakak saya ngajak temennya 1-3 orang ke sana. Kakak saya juga jamsi tanya, saya juga jamsi tanya. 4 orang jawabannya sama. Ini nasib di tangan yang Maha Kuasa. Temennya kakak saya itu tertawa. Nasib ya. Berarti besok jadi WC ya. Gundul sudah jadi WC. Saya marah, mau saya pukulin saudara. Betul. Intinya ada jawab seperti itu. Saya kemanapun gak ada yang bisa nolong saya. Tapi saudara dengar, satu hari saya datang pada Yesus. Yesus bisa, Yesus sembuhkan, Yesus ampuni. Artinya saudara, mau kemanapun gak ada yang bisa. Karena ini di tangan yang Maha Kuasa. Hanya yang Maha Kuasa yang bisa menyembuhkan saya, yang bisa menolong saya. Waktu saya datang pada Yesus, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Dia bisa sembuhkan, Dia ampuni saya, Dia pulihkan saya. Bahkan Tuhan pakai hidup saya. Betul toh? Loh, dunia itu setan itu ada loh saudara. Ilmu itu ada loh. Artinya itu ada toh. Bisa ngomong 4 kali sama kok. Tapi saudara dengan gak punya kuasanya, hanya bisa tahu ini sudah di tangan yang Maha Kuasa. Dia pun gak bisa. Gambaran yang mudah gini. Kalau saudara punya masalah di Solo, pengadilan Solo, lalu Pak Hakim ngomong, ini sudah di tangan Bapak. Artinya dia tidak bisa toh. Betul gak? Ini di tangan Bapaknya yang di pusat. Hanya yang di pusat yang bisa. Dia bisa tahu kasusnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setan punya kuasa, tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan turut campur, setan gak akan bisa. Mantra gak bisa, tenung gak bisa, apapun kutuk gak bisa. Saya datang pada yang Maha Kuasa. Itu meneguhkan saya makin kenal Yesus. Yesus bukan hanya manusia biasa. Yesus bukan hanya nabi. Yesus itu Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, datang untuk selamatkan kita, untuk terus datangkan kasih karunia dan anugerah. Bagi saya untung. Sekarang seorang mau ngomong, oh datang di sana loh, hebat loh, hebat loh. Saya cuma tertawa, tidak nanggapi. Aku sudah pernah ke sana, tidak bisa nolong saya. Ada yang cerita, situ cun loh, ini macam-macam. Saya tetap ngomong, aku sudah pernah ke sana, tidak bisa menolong saya. Yang bisa hanya Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Pengenalan itu bertumbuh. Makin kenal siapa Dia, saudara nggak akan tinggalkan. Saudara nggak pernah akan undur. Saudara nggak pernah nggak setia. Saudara akan percaya lebih, taat lebih, cinta Tuhan, setia lebih lagi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian yang baru terjadi kemarin di Miracle Net Worship. Jadi seorang yang maju ke depan untuk bersaksi. Dia cerita begini saudara, anaknya pandai, dia rindu anaknya ini bisa terus sekolah sampai tinggi. Saudara, ya tapi terus dia doa. Akhirnya Tuhan itu buka jalan, ya dapat beasiswa ke luar negeri. Wah senang sekali saudara. Tapi beasiswa itu kan di sananya, kan butuh uang untuk tiket dan lain-lain, betul nggak? Dia doa. Lalu Tuhan itu, ya dia rasa gerakan. Datangi Pak Wali Kota, supaya dibantu. Dia katanya sungguh, aku datangi Pak Wali Kota. Wah luar biasa, aku dibantu tiketnya. Tapi setelah dapat tiket dia bingung lagi. Lah kan gak cukup tiket, makannya gimana di jalan? Betul nggak? Kalau di sana, ya kalau langsung diterima. Kalau harus nunggu 1 bulan, lalu biayanya gimana? Dia doa lagi, gimana Tuhan? Biayanya yang lain gimana? Katanya ya saudara ya, dia merasa Tuhan datangi Pak Obaja kan. Wah ini tempat jujukan jadi. Jadi dia minggu gini waktu saya pulang, dia bilang, aku langsung lari tak tubruk. Pak Obaja, aku mau minta tolong. Tapi dia berkata, aneh terjadi. Aku tuh sudah siap loh ABCD untuk ngomong dengan Pak Obaja, ya akhirnya minta tolong. Tapi begitu ketemu Pak Obaja itu jadi plong. Enggak ngomong apa-apa. Hanya bisa bicara saja. Ini anakku ini mau itu dananya gimana supaya bisa dapat dana. Jadi enggak ngerti kenapa. Ketemu itu sudah langsung. Enggak bisa ngomong, minta pun enggak bisa. Hanya apa? Minta didoakan saja. Saya enggak tahu loh Pak Obaja itu enggak galak. Tapi banyak orang datang saya
tiba-tiba timbul sungkan atau apa, nggak tahu saya. Lah, saya doakan dia berkata, setelah doa Pak Obaja ngomong, dananya sudah disediakan untuk kamu. Sudah disediakan. Dia tangkap. Ya sekalipun gawat 3 hari itu banget. Kalau 3 hari nggak dapat gimana? Tapi dia tangkap, sudah disediakan. Sungguh-sungguh hari ketiga sebelum berangkat ada perusahaan yang tergerak dibiayai. Anaknya sekarang sudah di luar negeri untuk sekolah. Waktu saya dengar itu saya kagum, Tuhan itu segalanya. Amen. Jangan takut untuk hidupmu. Amen. Jangan takut untuk masa depanmu. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Amen. Saya rasa seperti Andri minggu yang lalu ya, Pastor Andri, ya, dia cerita 1 tahun yang lalu, itu kan pengalaman 1 tahun yang lalu, tiba-tiba divonis kanker stadium 4, plus. Wah, sudah itu seperti kena badai, sudah nggak tahu gimana. Katanya pendeta, tapi kalau sudah divonis kanker stadium 4 itu ya sudah nggak tahu. Dia takut orang ngerti. Lalu ya pengobatannya di Malaysia. Ya sudah pasti dengar ya, saya singgung. Ya tahu, nggak tahu kenapa Tuhan itu juga gerakkan saya ke Malaysia, saudara. Lah untuk apa? Saya sendiri mau cek ini, cek itu gitu, saudara. Yang heran rumah sakitnya bisa sama. Itu betul, saudara. Ya, bisa sama. Saya dengar, loh, Andri di sini. Saya datang besok, saudara. Itu saudara dia berkata, sebetulnya dari pagi sudah mau dikerjakan, tapi nggak bisa terus, ditunda siang. Saya datang di sana katanya, ini tinggal 5 menit loh Pak Obaja. Kalau mau doakan ya 5 menit loh. Ya sudah saya 5 menit. Doakan dia, kuatkan imannya. Tapi Tuhan bicara dalam hati lagi. Karena dia itu ketemu orang, gak berani ngomong dia sakit. Saya berkata, jangan takut. Ketemu orang, jangan takut. Ditanya, pendeta kok kena kanker. Jangan takut, katakan, Tuhan izinin aku kena kanker. Karena Tuhan sedang persiapkan supaya aku bisa dipakai lebih lagi. Ada kesalahannya lebih lagi, ada imannya lebih lagi, ada pengurangan lebih lagi. Itu menguatkan dia. Dia hadapi semua dengan baik. Dan kemarin tepat 1 tahun, saudara, dia digenapi, dia khotbah, dia melayani. Yesuslah segalanya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Semua datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Berkata-kata pada Tuhan, tanggapilah firman Tuhan, saudara. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Aku mau lebih kena. Kalau saudara belum ikut Tuhan Yesus, ambillah keputusan saat ini, berkata pada Yesus. Dia hidup, dia sudah bangkit dari kematian. Dia bisa datang melalui Roh-Nya. Oh, berkata-kata, semua tidak ada yang berdiam diri. Saya tergerak kalau ada di antara saudara merasa sangat butuh sekali didoakan, saudara maju ke depan. Kalau ada di antara saudara butuh sekali didoakan, maju ke depan, saudara. Kita datang pada Yesus yang hidup, Yesus yang Tuhan, yang punya kuasa di atas segala kuasa. Orang pasal sekali lagi, kalau ada di antara saudara merasa butuh Tuhan, kalau Andri disembuhkan, kalau tadi ya untuk anaknya juga ditolong oleh Tuhan, segera. Saya nggak punya waktu banyak, segera saja datang pada Tuhan dengan iman. Kalau saudara kenal siapa dia, saudara berani melangkah dengan iman. Kalau saudara kenal dia ada Tuhan yang Maha Kuasa, saudara tidak akan sia-siakan kesempatan. Saudara cepat datang pada Tuhan. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab. Saat
pasakara. Sekali lagi saudara yang terakhir, saya nggak punya waktu banyak. Kalau saudara rasa, saatnya saudara butuh Tuhan, butuh lebih kenal lagi, butuh melangkah dengan iman, segera maju ke depan. Hamba Tuhan, semua doakan dengan sungguh-sungguh. Kau akan dipakai oleh Tuhan. Saudara datang dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hambamu sudah sampaikan firman-Mu. Kau yang berikan pembukaan dan jadikan pewahyuan. Kau yang jadikan rema bagi setiap kami. Kami bawa anak-anak-Mu yang melangkah dengan iman, percaya kau Tuhan 100%, kau manusia 100%, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau bisa tolong, Engkau bisa melindungi, Engkau bisa cukupi, Engkau bisa berikan kemenangan, keberhasilan. Tuhan sekali lagi, setiap orang yang datang, Tuhan dengarkan doanya, Tuhan beri iman, Tuhan beri keyakinan, Tuhan beri pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Hambamu juga berdoa untuk yang di belakang, untuk yang di balkon, untuk yang online. Tuhan, kau dengarkan doa mereka. Tuhan, kenalkan melalui Tuhan pengalaman. Kau jamah Tuhan, seperti Saulus. Kau temui Tuhan, membuat Saulus kenal Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Dia terus ikut Tuhan dengan sungguh. Dia taati Tuhan sungguh-sungguh. Roh Kudus Kau yang berkarya. Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban setiap kami datang padamu. Yang di balkon, yang di belakang, yang di online, terlebih lagi yang maju ke depan. Ini saatnya Tuhan, perkenalkan. Kalau Kau sudah tolong hambamu, kalau Kau sudah tolong Pastor Andri, kalau Kau sudah tolong anaknya ke luar negeri, kalau Kau sudah tolong banyak, Tuhan, Kau nyatakan juga untuk setiap orang yang maju, setiap orang yang datang padamu, bahkan yang di belakang, di balkon, di online. Tuhan, hambamu ketuk pintu hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa-doa dijawab oleh Tuhan. Mujizat dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, pengampunan dinyatakan, kasih karunia dinyatakan. Beri pengalaman nyata. Lepaskan bagi yang terikat. Ikatan apapun dilepaskan, diputuskan, dimerdekakan. Sakit penyakit apapun dijamah, disembuhkan. Dosa diampuni. Beri penempatan. Tuhan. Hari ini terjadi pelepasan. Hari ini terjadi kesembuhan. Hari ini terjadi penyelesaian. Jerat hutang diputuskan, dimerdekakan. Kegagalan diubah jadi keberhasilan. Tuhan Kau pengharapan, Tuhan Kau jaminan, Tuhan Kau jawaban. Hari ini menjadi jawaban dari Tuhan buat setiap kami makin kenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau sudah berbicara. Tuhan, kami tahu Engkau sudah mendengar doa. Tuhan, kami tahu Engkau sudah menjawab doa. Tuhan, kami tahu sesuatu sudah didapatkan yang dari Tuhan untuk setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Mereka nanti akan pulang dengan anugerah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.